Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Klaten, pusat peradaban Mataram Hindu di Nusantara abad ke-9 Masehi dan sejarah asal-usul kota Klaten. Sanjaya adalah raja atau penguasa pertama di Medang Matriam Poh Ipitu. Pusat kerajaan Medang Matriam sekarang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Setelah kekuasaan Sanjaya berhasil direbut oleh dinasti Shailendra atau Wangsa Shailendra pada tahun Saka 654 atau tahun 732 Masehi, ia bersama pengikutnya membangun pemerintahan baru di Medang Prambuwana Mamratipura atau sekarang disebut daerah Prambanan. Rute yang ia lewati pada saat meninggalkan Medang Matriam Poh Ipitu adalah Temanggung, Ambarawa, Salatiga, Magelang, dan Klaten. Sanjaya pada masa pemerintahannya membangun sejumlah candi pemujaan. Ia membangun Candi Gedong Songo di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo berada di lereng Gunung Ungaran. Di komplek ini terdapat 9 buah candi warisan Sanjaya. Peninggalan lainnya yang masih bisa dilihat sampai sekarang adalah Sendang atau Umbul Sanjaya. Lokasi ini menjadi tempat permandian Sanjaya saat ia mencari wilayah baru untuk didirikan keraton. Lokasi kolam permandian tersebut berada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sendang atau tempat permandian ini terletak di dekat kota Salatiga. Sanjaya kemudian membangun lingga di Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal ditemukan di wilayah tersebut. Setelah menetap beberapa waktu di Magelang, lalu Sanjaya menuju ke Prambanan. Di sebelah timur Sungai Opak, Prambanan, ia bersama para pengikutnya mendirikan keraton yang dinamakan Medang Prambuwana Mamratipura atau Negara Bumi Baru di wilayah Mamrati. Disebut negara di bumi yang baru karena bumi yang lama, yakni Medang Matriam Poh Ipitu, telah dikuasai dinasti Shailendra. Sanjaya berkuasa di Medang Prambuwana Mamratipura hingga tahun Saka 668 atau tahun 746 Masehi. Pada tahun 746 Masehi, ia mangkat. Jenazah Sanjaya kemudian dibawa pulang ke kampung halaman tempat kelahirannya, yakni di Medang Pakuwon. Medang Pakuwon terletak di Desa Ndoplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jenazahnya kemudian dibakar dan abu layon atau abu jenazahnya ditaburkan ke Sungai Medang. Sungai Medang merupakan salah satu anak Sungai Lusi yang bermuara ke Laut Jawa. Sungai Medang juga menjadi tempat abu jenazah atau abu layon Sanaha ditaburkan setelah ia meninggal dunia. Sanaha adalah ibunda Sanjaya. Sanjaya dan Sanaha adalah pengikut Buddha Kanung atau Buddha Wuning, yakni sinkretisme antara Buddha dan Wuning atau Kanung. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana prosesi Sanjaya
dan Sanaha ketika mereka meninggal dunia. Jenazah mereka dibakar dan kemudian abu layonnya ditaburkan ke Sungai Medang. Sanjaya memiliki cucu bernama Rake Pikatan Dyah Saladu. Rake Pikatan artinya penguasa di wilayah Pikatan. Wilayah Pikatan adalah daerah bawahan Kerajaan Medang Matriam atau Mataram pada saat dinasti Syailendra berkuasa. Rake Pikatan Dyah Saladu juga disebut Rake Pikatan Mpu Manuku. Rake Pikatan Dyah Saladu artinya penguasa di Pikatan yang merupakan keturunan Saladu. Saladu sendiri adalah ayahanda dari Sanjaya. Rake Pikatan Dyah Saladu juga disebut Rake Mamrati karena menjadi penguasa di Mamratipuro. Setelah turun tahta, Rake Pikatan Pumanuku diberi sebutan Sang Begawan Jatiningrat karena ia menjadi seorang begawan atau brahmana setelah mundur dari jabatan sebagai raja atau Mandek Pandito Ratu. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yakni Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Rake Pikatan Dyah Saladu menggantikan kekuasaan mertuanya, yakni Samaratungga atau Rake Garung yang pusat pemerintahannya di Temanggung. Pada masa pemerintahan Rake Pikatan Dyah Saladu, pusat pemerintahan Kerajaan Medang Matriam Poh Ibitu dipindahkan dari Temanggung ke Prambanan. Mamratipuro berada di wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten atau sebelah timur Sungai Opak, yakni di sekitar Candi Prambanan. Pusat pemerintahan Rake Pikatan Dyah Saladu sekarang berada di Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rake Pikatan Dyah Saladu menurut Prasasti Wanua Tengah III yang bertarik 830 Saka atau tahun 908 Masehi berkuasa antara 8 Maret 847 Masehi sampai dengan 27 Mei 855 Masehi. Ia berkuasa pada masa pemerintahan Kaisar Tang Xuanzong atau Kaisar Li Chen dari dinasti Tang yang berkuasa antara 846 sampai 859 Masehi. Asal-usul nama Klaten. Klaten dicatat sebagai kota yang termasyhur akan keindahannya dengan candi-candinya yang mengagumkan pada masa Kaisar Tang Xuanzong atau Kaisar Li Chen dari dinasti Tang. Kronik dinasti Tang menyebut Klaten dalam aksara tradisional Cina berhubungan dengan aksara Kelatian. Catatan kuno dari dinasti Tang menyebut Klaten berdasarkan asal-usul. Kela artinya gundukan dari bumi. Tian artinya langit. Makna kronik Cina ini berarti gundukan-gundukan tanah yang digunakan oleh orang-orang pada zaman itu untuk melakukan persembahan atau penghormatan kepada langit. Gundukan yang dimaksud adalah candi yang digunakan untuk beribadah orang-orang di zaman itu untuk memuja dan menghormati leluhurnya. Karena banyaknya candi yang dibangun, kronik Cina menyebut gundukan-gundukan itu sebagai pegunungan seribu. Orang-orang keturunan Chola yang beragama Hindu Siwa dan orang-orang keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani yang beragama Siwa Wuning atau Siwa Kanung yang menetap di wilayah ini menyebut Kelatian dengan ucapan Klaten. Klaten dengan demikian berarti wilayah
dengan banyak bangunan candi atau gundukan dari bumi yang menghadap ke langit. Pada zaman keemasan Medang Prambuwana Mamratipuro yang dipimpin Rakep Pikatan Pumanuku, Klaten memang bisa disebut sebagai kota 1000 candi. Candi-candi ini merupakan tempat pemujaan dan perabuan bagi para leluhur ataupun raja-raja yang meninggal dunia. Candi-candi ini juga digunakan untuk tempat bersembayang para anak cucu untuk menghormati para leluhur yang berpulang ke Tuhan alam semesta. Di setiap desa dibangun candi sebagai pemulasaraan bagi para leluhur yang meninggal dunia. Pemulasaraan lalu diucapkan secara salah kaprah menjadi pesarean. Pemulasaraan artinya tempat peristirahatan terakhir setelah orang meninggal dunia. Klaten menjadi pusat peradaban Hindu di Nusantara pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Rakep Pikatan Pumanuku. Rakep Pikatan Pumanuku diwisuda menjadi maharaja di Medang Matriam atau Mataram pada tahun Saka 769 atau pada tanggal 8 Maret 847 Masehi. Candi Prambanan adalah simbol kemegahan peradaban kerajaan Medang Prambuwana Mamratipuro yang dibangun oleh Rakep Pikatan Pumanuku atau yang dikenal sebagai Rakep Mamrati. Rakep Pikatan Pumanuku adalah orang yang membangun Klaten dengan kemegahan candi-candi Siwa. Candi Prambanan di masa Rakep Pikatan Dyah Saladu disebut Siwa Graha yang artinya rumah untuk Siwa. Orang-orang Klaten waktu itu adalah mayoritas beragama Hindu Siwakola dan Siwa Wuning karena merupakan keturunan orang Chola atau Tamil India Selatan. Meskipun demikian, kehidupan toleransi umat beragama berlangsung dengan baik karena orang-orang Klaten juga memeluk berbagai macam agama yang berbeda. Agama yang ada pada saat itu adalah Hindu Siwa, Siwa Wuning atau Siwa Kanung, dan Buddha Wuning atau Buddha Kanung. Hindu Siwa dianut oleh orang-orang keturunan Tamil Chola India Selatan. Buddha Wuning dianut oleh orang-orang keturunan Kisendang dan Sambadra. Sedangkan Siwa Wuning dipeluk keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani yang selamat dalam perang saudara Indriya Praasta dan kemudian mengabdi kepada Sanjaya. 3 kelompok inilah yang membangun peradaban di Klaten. Klaten tak kalah cantiknya dengan kota-kota yang dibangun oleh raja-raja kerajaan Chola di India Selatan yang merupakan asal-usul sebagian orang-orang Klaten. Klaten tak kalah anggun dibandingkan kota-kota yang menjadi kebanggaan kerajaan Chola di masa kejayaannya seperti Pompuhar, Urayur, Tanjore, ataupun Gangaikonda Cholapuram. Bahkan Rakep Pikatan Pumanuku membangun Candi Prambanan atau Siwagraha yang berada di tepi Sungai Opak mendahului Raja Chola Aditya I yang membangun Candi Siwa di tepi Sungai Kaveri, Tamil Nadu, India yang baru selesai dibangun pada tahun 1009 Masehi. Candi yang memiliki bentuk serupa juga dibangun oleh Rajendra Chola di Gangaikonda Cholapuram pada tahun 1030 Masehi. Dengan demikian, Candi Prambanan yang dibangun sejak masa pemerintahan Rakep Pikatan Pumanuku lebih dahulu dibandingkan 2 candi yang serupa di India yang hingga saat ini menjadi kebanggaan peradaban kerajaan Chola. Kemegahan dan kemasyhuran Candi Prambanan atau Siwagraha
menjadi inspirasi kerajaan Chola membangun candi-candi Siwa. Candi-candi dan petirtan atau umbul atau sendang tersebar di seluruh Klaten menjadi objek wisata yang hari ini menghasilkan rezeki bagi anak keturunannya. Berapa candi itu antara lain? 1. Candi Plaosan terletak di Jalan Candi Plaosan, Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 2. Candi Lumbung terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 3. Candi Sojiwan terletak di Jalan Jogja Solo, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 4. Candi Bubrah terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 5. Candi Sewu terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 6. Candi Merak terletak di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. 7. Candi Gana terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 8. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Sedangkan pintu masuk komplek Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 9. Candi Bandung Karangnongko letaknya dekat dengan Candi Merak. Di dekat candi ada sebuah sumur yang disebut oleh warga sekitar bernama Sumur Bandung. Bukti-bukti prasasti yang ditemukan di Klaten. 1. Prasasti Ngrundul dan Prasasti Anggean. Prasasti Ngrundul ditemukan di Dukuh Kauman, Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 5 Februari 2020. Prasasti ini berada di rumah salah seorang warga. Prasasti ini dibuat pada tahun Saka 769 atau pada tanggal 18 Maret 847 atau pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakepikatan Pumanuku. Prasasti ini berisi penetapan wilayah Sima. Sima artinya wilayah yang ditetapkan oleh seorang raja di mana penduduk wilayah tersebut tidak perlu membayar pajak pada kerajaan. Hal ini dilakukan karena di tempat tersebut didirikan bangunan ataupun tujuan kepentingan tertentu bagi kerajaan. Demikian juga lingga yang ditemukan di Dukuh Krosok, Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten pada tahun 1982. Lingga yang ditemukan di Dukuh Krosok kemudian dinamakan Prasasti Anggehan. Prasasti lingga ini isinya tentang penetapan wilayah Sima Perdikan seperti prasasti lingga yang ditemukan di Dukuh Kauman, Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Prasasti ini dibuat pada zaman Rakepikatan Pumanuku pada awal masa pemerintahannya di Medang Prambono Mamratipuro pada tahun 847 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Dukuh Krosok menyebut nama Anggehan, sedangkan lingga yang ditemukan di Dukuh Kauman, Desa Ngrundul menyebut nama Andehan. Keduanya adalah orang yang sama. Sekarang akan dijelaskan latar belakang Prasasti Ngrundul dan Prasasti Anggehan yang sebelumnya ditemukan di Krosok dalam bentuk lingga. Rakepikatan Pumanuku atau Rakepikatan Diasaladu atau Raken Mamrati diwisuda sebagai Maharaja di Medang Matriam atau Mataram berdasarkan Prasasti Wanua Tengah 3 terjadi pada tanggal 8 Maret 847. Rakepikatan Pumanuku
lalu memindahkan pusat kerajaan dari Medang Matriam Poh Ipitu di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, ke Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nama kerajaannya adalah Medang Prambuwono Mamratipuro. Pada tanggal 18 Maret 847, ia mengeluarkan prasasti Grondul dan menetapkannya sebagai Sima Perdikan. Wilayah Sima Perdikan ini diberikan kepada Rake Kayuwangi Dyah Lokapala untuk mendirikan keraton. Keraton itu sekarang terletak di Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letak keraton sekarang berada di lokasi bekas pabrik gula Gundang Winangun hingga ke area persawahan di samping Kali Bagor atau sekarang termasuk Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Rake Pikatan Pumanuku atau Rake Pikatan Dyah Saladu adalah cucu Sanjaya. Pumanuku menikah dengan Pramodawardhani yang merupakan putri Maharaja Samaratungga. Samaratungga juga disebut Rake Garung. Samaratungga menjadi Maharaja di Medang Matriam Poh Ipitu pada tahun 751 Saka atau pada tanggal 10 Januari 829 Masehi. Perkawinan antara Rake Pikatan Pumanuku dan Pramodawardhani dikaruniai anak laki-laki bernama Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Rake Kayuwangi diberikan wilayah Sima. Wilayahnya sekarang termasuk Desa Basin yang merupakan batas selatan hingga Desa Grondul yang merupakan batas utara. Pembangunan keraton baru ini karena ia diangkat menjadi raja muda di Medang Prambuwono Mamratipuro. Rake Kayuwangi Dyah Lokapala merupakan satu-satunya pewaris sah di Kerajaan Medang Matriam. Ia adalah simbol penyatuan keturunan Sanjaya dan dinasti Shailendra. Sanjaya adalah putra Sanaha sekaligus kemenakan Raja Medang Galuh, Sana. Sana dan Sanaha adalah keturunan Kandayun. Sementara Kandayun adalah putra Ratu Sima dan Hangsabura Dampu Awang. Ratu Sima adalah putri Hangsambadra, penguasa keraton Pucang Sulo di Rembang. Dengan demikian, Sanjaya termasuk wangsa atau keturunan dinasti Badra. Pada masa Maharaja Rake Kayuwangi Dyah Lokapala, dua wangsa atau dinasti besar di Jawa, yakni Wangsa Badra dan Wangsa Shailendra, bisa disatukan. Oleh karena itu, Rake Pikatan Pumanuku menetapkan Sima dengan tujuan pembangunan keraton bagi anak laki-lakinya, yakni Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Di wilayah Sima Perdikan ini juga didirikan tempat permandian untuk kepentingan raja dan keluarganya. Saat ini, lokasi permandian kerajaan disebut Permandian Tirto Mulyono dan Permandian Tirto Mulyani yang terletak di Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Dua, Prasasti Ngupit. Di Klaten juga ditemukan prasasti Ngupit. Prasasti ini ditemukan di Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, bertarik tahun 788 Saka atau tahun 866 Masehi. Prasasti Ngupit dikeluarkan pada masa kekuasaan Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Rake Kayuwangi Dyah Lokapala atau orang Jawa menyebutnya dengan nama
Gopala. Ia meresmikan daerah yang sekarang bernama Ngawen sebagai wilayah Simaperdikan pada tanggal 11 November 866. Desa Simaperdikan artinya desa yang diberikan hak khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan tidak diwajibkan membayar pajak kepada kerajaan. Prasasti Ngupit ditemukan oleh seorang petani di Dukuh Sorowaden, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang bernama Mitro Wiratmo. Ia pernah menjadi carik desa dan pejabat kepala Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Tinggi prasasti 85 cm, bagian bawah 48 cm, dan bagian atas 37 cm. Dalam prasasti ini, Ngupit dibebaskan dari pembayaran pajak dan uang yang digunakan untuk pemeliharaan tempat-tempat ibadah. Sekarang akan dijelaskan latar belakang pemberian Simaperdikan kepada Desa Ngupit oleh Rake Kayuwangi Dyah Lokapala pada tahun Saka 788 atau pada tanggal 11 November 866. Setelah rakyat Pikatan Pumanuku mengundurkan diri sebagai raja di Medang Prambuwana Mamratipuro pada tanggal 27 Mei 855, maka pada 8 Juni 855 Masehi diangkatlah Rake Kayuwangi sebagai raja menggantikan Rake Pikatan Pumanuku. Ia berkuasa di seluruh Nusantara dan pusat kerajaannya berada di Klaten. Setelah Rake Pikatan Pumanuku meninggal dunia, maka Rake Kayuwangi ingin berbakti kepada ibundanya, yakni Pramodawardhani, dengan mendirikan puri atau kaputren serta bangunan candi pemujaan. Pramodawardhani dalam legenda Jawa juga disebut Loro Jonggrang. Bangunan ibadah atau candi-candi pemujaan dibangun di Desa Ngupit dan puri dibangun di Desa Jonggrangan. Nama Jonggrangan berasal dari kata Roro Jonggrang. Jonggrangan artinya tempat tinggalnya Roro Jonggrang. Letak bangunan tempat pemujaan atau candi sekarang berada di Masjid Al-Huri Sogaten. Masjid ini terletak di Dusun Sogaten, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi juga terletak di tempat yang sekarang menjadi lokasi Masjid Agung Sorowaden. Masjid ini terletak di Jalan Sorowadi 2 Sorowaden, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain itu, candi juga dibangun di Dukuh Candi, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Reruntuhan bekas candi juga masih ditemukan di Dukuh Candi, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di Dukuh Candi juga ditemukan beberapa peninggalan benda cagar budaya, di antaranya berupa yoni dan arca nandi tanpa kepala. Prasasti Ngupit ditemukan oleh seorang Bong Supit bernama Guritno pada tahun 1982. Prasasti tersebut semula dipergunakan untuk alas atau bancian padasan di Masjid Al-Huri Sogaten. Klaten adalah kota metropolis pada abad ke-9 Masehi yang merupakan pusat peradaban kerajaan Medang Matriam atau Mataram Hindu-Buddha dan dikenal dengan sebutan Kota Seribu Candi. Bangunan-bangunan indah karya nenek moyang tersebut, beberapa di antaranya masih bisa dinikmati keindahannya oleh anak cucunya sampai sekarang. Bangunan paling masyhur yang dibangun pada masa Rake Pikatan Pumanuku dan masih bisa dinikmati sampai sekarang adalah Candi Siwagraha atau Candi Prambanan.
Candi Prambanan adalah candi terbesar yang pernah dibangun oleh leluhur orang Klaten, Rakai Pikatan Pumanuku. Pada awal ditemukannya dalam kondisi rusak parah. Renovasi dilakukan pada zaman Belanda hingga pada masa pemerintahan Soekarno. Pendiri atau orang-orang yang memiliki jasa membuka peradaban di Klaten atau Klaten Founding Fathers adalah Raja-Raja Medang Prambuana Mamaratipuro, yakni Sanjaya, Rakai Pikatan Pumanuku, dan Kayuwangi Dyah Lokapala. Sanjaya, Pumanuku, dan Kayuwangi adalah orang-orang yang wekik dan linuih yang namanya terkenal hingga ke mancanegara. Mereka adalah para leluhur orang-orang Klaten yang merupakan manusia-manusia bijaksana dengan karya peradabannya yang bisa dinikmati oleh anak keturunannya setelah berabad-abad kemudian. Rakai Pikatan Pumanuku merupakan simbol kebesaran orang-orang Klaten dan membawa Klaten menjadi pusat peradaban di Nusantara. Ia mangkat pada tahun 777 Saka atau pada tanggal 27 Mei 855 Masehi. Pendiri Klaten tersebut beragama Hindu Siwa Wuning atau Hindu Siwa Kanung, agama yang merupakan sinkretisme antara Hindu Siwa dan agama Wuning atau Kanung pemuja leluhur. Setelah meninggal dunia, jenazahnya dibakar dan abu layonnya ditaburkan di Siwagraha atau Candi Prambanan dan sebagian dihanyutkan ke Kali Opak. Demikianlah sejarah Klaten sebagai pusat peradaban Hindu di Nusantara abad ke-9 Masehi dan sejarah asal-usul kota Klaten. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.